Di video kali ini akan ngebahas teknik belajar Pomodoro. Apa itu Pomodoro? Istilah Pomodoro berasal dari bahasa Italia yang berarti tomat. Kenapa namanya tomat? Iya, karena Francesco menggunakan timer berbentuk tomat yang berada di dapurnya karena saat itu ia kesulitan untuk fokus belajar. Siapa itu Francesco? Francesco Cirillo merupakan penemu teknik belajar Pomodoro di tahun 1980 saat ia berada di masa kuliah. Teknik ini mengacu pada manajemen waktu dengan interval waktu tertentu dan diselingi oleh waktu istirahat. Teknik belajar Pomodoro didasarkan pada time management yang bertujuan agar kondisi fisik dan psikis tidak bekerja terlalu keras. Gimana sih caranya menerapkan teknik Pomodoro dalam belajar? Untuk kalian yang belum tahu, bisa simak langkah-langkah berikut ini ya. Langkah pertama, siapkan tugas yang ingin dikerjakan dan jauhkan dari segala macam distraksi. Seperti menyiapkan buku, tugas, bahan sumber belajar, laptop, serta alat tulis lainnya untuk memulai aktivitas belajar. Dahulukan tugas prioritas yang memiliki batas waktu pengumpulan paling dekat. Jika perlu, buatkan daftar prioritas di catatan agar lebih mudah untuk mengaturnya. Langkah berikutnya, atur timer kalian selama 25 menit. Sebelum mulai belajar, siapkan timer menggunakan jam wecker atau handphone. Atau, untuk mempermudah kalian bisa menggunakan aplikasi fokus belajar yang memiliki sistem teknik Pomodoro. Seperti aplikasi berikut ini. Pastikan kalian mengaturnya dengan benar agar teknik ini berjalan sesuai dengan metodenya ya. Langkah ketiga, kerjakan tugas dengan fokus hingga timer berbunyi. Dan kalian tidak boleh mengerjakan hal lain ataupun melirik timer selama 25 menit ini ya. Tentu saja kalian menjauhkan handphone, makanan, dan hal yang dapat mengganggu fokus selama belajar. Tujuannya agar pemahaman kalian terhadap pelajaran dipelajari dapat maksimal dan optimal. Langkah berikutnya, setelah timer berbunyi, berhentilah meskipun tugas yang kalian kerjakan belum selesai. Tentunya, mungkin kalian akan merasa ingin segera untuk menyelesaikannya sekaligus. Namun, hal itu tidak boleh dilakukan ya. Jika waktunya sudah habis, kalian harus menjeda kegiatan belajar untuk beristirahat sejenak. Hal ini berguna agar otak dan tubuh dapat rileks. Langkah kelima, lakukan istirahat selama 3-5 menit. Dan setelah itu lanjutkan mengerjakan tugas tersebut. Berikan jeda untuk beristirahat. Waktu ini dapat digunakan dengan melakukan kegiatan ringan seperti minum air hingga melakukan peregangan. Biarkan otak dan tubuh kalian beristirahat sejenak. Ketika teknik nomor 2-5 telah dilakukan sebanyak 4 kali, kalian dapat memperpanjang waktu istirahat menjadi 15 hingga 30 menit ya. Waktu ini dapat dimanfaatkan untuk menonton film, mendengarkan musik, mengobrol dengan keluarga, makan untuk mengisi energi, dan melakukan kegiatan menyenangkan lainnya. Gimana? Apakah kalian sudah memahami teknik Pomodoro ini atau masih bingung? Pada dasarnya, kalian harus fokus dalam selang waktu tertentu. Contohnya, 25 menit digunakan untuk waktu belajar. Setelah waktu habis, kalian diharuskan untuk beristirahat, sekitar 5 menit. Nah, kemudian lakukan cara ini sebanyak 4 kali atau 4 babak. Setelah 4 babak diselesaikan, kalian bisa mengambil istirahat lebih lama, contohnya 15-30 menit. Teknik ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu tertentu. Setelah itu, kalian bisa memberi reward pada diri sendiri dengan melakukan kegiatan yang disenangi. Oh iya, jangan sampai waktu istirahat lebih panjang daripada waktu fokus belajar ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, agar informasi ini bisa tersebar luas pada orang yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Stay tune di channel ini untuk dapetin info dan tutorial menarik lainnya. See you in the next video.